Dan pada tahun apa? 4 hal ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita tahu sampai sangat lambat abad kedua baru dikanonisasikan. Ini buku boleh dimasuk ke dalam kitab suci. Saudara-saudara, sekarang sejarah telah berjalan 1900 tahun lebih. Nah saudara-saudara, kita mau lihat buku ini mempunyai tempat bagaimana dalam seluruh kitab suci. Apa yang diberitakan di dalam buku Ibrani tidak ada di dalam buku lain. Di sini mengenai Kristus sebagai imam. Dia memberikan akan sesuatu korban keimanan kepada Tuhan. Dan dia adalah lebih tinggi dari segala sesuatu. Dia adalah imam besar yang masuk ke dalam surga bagian tertinggi membuat ganti kita. Ini adalah hal-hal yang hampir tidak ditulis. Baik dari Petrus maupun dari Paulus atau dari Yohanes. Maka keunikan daripada kitab Ibrani mempunyai tempat-tempat tertentu. Saudara-saudara, ada orang mengatakan dari konten-konten ini, maka Ibrani adalah satu surat yang ditulis kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi orang Kristen. Dan ini dibantah juga. Ada orang mengatakan ini ditulis kepada orang Yahudi yang keturunan orang Ibrani, supaya mereka boleh mengenal di dalam perjanjian lama sudah tersimpan segala kemuliaan Kristus sehingga membawa mereka kepada Kristen. Ini pun bisa dibantah. Ada orang mengatakan bahwa ini adalah satu buku yang ditulis kepada orang yang sudah Kristen tetapi masih berada di Qumran, yang berada di itu laut mati, di satu tempat komunitas Qumran. Dan di situ mereka mempunyai kepercayaan tentang kristologi atau Mesias yang ada keunikan sendiri. Misal orang di Qumran percaya ada 2 Mesias, bukan 1 Mesias. 1 Mesias adalah Mesias sebagai imam. Satu lagi adalah Mesias sebagai raja. Dan di dalam kepercayaan mereka, Mesias imam lebih besar dan lebih tinggi derajatnya dari Mesias raja. Sehingga di dalam buku ini mengatakan Kristus adalah raja sekaligus imam. Memberikan sesuatu pengkoreksian. Bukan 2 Mesias tetapi 1 Mesias. Lalu ada orang mengatakan karena mereka percaya kedua ini. Dan poin yang kedua, mereka percaya bahwa segala upacara daripada keimaman di dalam pengkorbanan yang dipersembahkan Tuhan, itu upacara akan diberhentikan sementara sampai pada terakhir peperangan dunia yang terakhir terjadi. Lalu orang kaum pilihan akan diberi pertolongan, maka mereka akan menang. Setelah itu terjadi peperangan terakhir dunia dan kaum pilihan menang, baru dilanjutkan lagi akan persembahan perkorbanan kepada Tuhan. Nah ini dikatakan oleh F.F. Bruce. Saudara-saudara, tetapi pikiran ini juga bisa dipikirkan tapi tidak bisa disahkan sebagai sesuatu yang mutlak. Poin yang ketiga daripada ajaran orang-orang di Qumran, mereka mengatakan malaikat-malaikat itu begitu banyak urutannya. Ada yang tinggi, ada yang turun, ada yang rendah. Dan akhirnya malaikat-malaikat yang tinggi itulah yang akan menolong orang kaum pilihan berperang sampai menang di dalam peperangan yang terakhir. Nah saudara-saudara sekalian, ada lagi pendapat mengatakan ini adalah satu buku yang tulis kepada orang Kristen yang terpengaruh oleh Gnostisisme. Karena Gnostisisme tidak percaya dunia materi dicipta oleh Tuhan Allah. Mereka menganggap Allah itu maha suci dan dunia materi maha najis. Kalau Allah itu maha suci dan roh adanya, materi maha najis dan materi menjadi sesuatu godaan bagi kita berbuat dosa, maka Allah tidak mungkin menjadi pencipta materi. Nah ini ajaran sebenarnya salah, karena di dalam iman rasuli yang kita mengakui setiap minggu, kalimat pertama, aku percaya semua, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Di dalam ayat, di dalam kalimat-kalimat pertama dari pengakuan iman rasuli, kita melihat bahwa kita sudah menolak Gnostisisme.
Gnostisisme semacam dualisme yang dipengaruhi oleh agama dari Persia, dipengaruhi oleh konsep dari Zoroasterisme, dan digabungkan dengan konsep keselamatan kekristenan yang mengaku bahwa dunia ini terbentuk dari dua unsur. Unsur rohani, suci seluruhnya. Unsur materi, seluruhnya jahat. Dan ajaran ini di kitab suci ditolak karena Alkitab mengatakan ada roh jahat. Dan Alkitab juga mengatakan materi itu ada baiknya. Jikalau materi itu jahat, kenapa Kristus inkarnasi? Jikalau Kristus inkarnasi dengan tubuh bermateri, apakah Kristus bergabung dengan kejahatan? Ini semua adalah ajaran yang tidak benar. Nah, saudara-saudara, di dalam khotbah yang menguraikan kebenaran, saudara akan mendapatkan pengertian yang memberikan imanmu berpegangan dan berdasar yang kuat. Tapi jikalau saudara sembarangan mentafsirkan kitab suci, sembarangan mendengarkan khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab, saudara akan tidak karu-karuan imannya, tersimpang siur di sini sana. Kita teruskan. Dengan demikian, maka di dalam firman ini, Ibrani ada beberapa kali mengatakan tentang materi itu diciptakan oleh Kristus. Dan demikian ada orang kira-kira ini ditulis kepada orang Kristen yang terpengaruh oleh Gnostisisme. Sekali lagi, jawaban terakhir tetap adalah tidak ada. Kita tidak tahu surat ini ditulis kepada siapa, oleh siapa. Tetapi seperti Tertullianus mengatakan, mari kita mengaku kita harus rendah hati. Kita tidak tahu, tapi surat ini adalah dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau semua ini sudah selesai, kita baru masuk ke dalam ayat-ayat dari pasal pertama. Kita membaca ayat 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Semua membaca bersama-sama. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia melesaikan pengadaan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Adakah surat yang lebih kental seperti ini? Adakah tulisan-tulisan yang lebih kondens, lebih bermutu, yang lebih padat seperti kalimat-kalimat ini? Di dalam 3 ayat yang baru kita baca saja, kita sudah mendapatkan gambaran kristologi yang paling sempurna. Saudara-saudara, di dalam kitab suci, khususnya perjanjian baru, ada bagian-bagian kristologi yang paling padat, paling penting, yang paling bermutu tinggi. Termasuk Yohanes pasal pertama, termasuk salah satu bagian daripada Roma, dan termasuk Filipi pasal 2, dan termasuk Ibrani pasal 1, ayat 1 dan sampai 3. Saudara-saudara, tetapi ini adalah satu kristologi yang paling kuat, yang di dalamnya meliputi beberapa sudut yang penting dari karya anak Allah yang tunggal. Namun kita sebelum masukkan kristologi, mari kita berbicara dengan satu tema yang penting, yaitu Allah adalah Allah yang berbicara. Our God is a speaking God. Nah, ini satu pikiran, satu dasar kepercayaan, satu prinsip iman yang sangat penting sekali. Saudara-saudara, percaya ada Allah, dan percaya Allah yang ada itu siapa, ini mempunyai gap di antaranya. Percaya Allah itu siapa, dan Allah itu berbicara tidak, itu mempunyai gap lagi. Percaya Allah berbicara, dan percaya Allah berbicara melalui apa, ada gapnya lagi. Percaya Allah berbicara melalui apa, dan akhirnya adalah berbicara melalui Kristus terhadap kita. Ini menjadi puncak yang tertinggi. Our God is a speaking God. Saudara-saudara, kita melihat di dalam zaman kuno, semua dari suku-suku yang berada di Timur Tengah, semua tempat di Kanaan mempunyai dewa-dewa mereka sendiri. Mereka menambahkan kepercayaan atas dewa, bukan percaya kepada dewa yang bekerja di dalam diri mereka. Mereka menambahkan arti, menambahkan makna dari